kabar? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Kerina Alegardenia dari kelas 4F Ilmu Komunikasi. Nah, di sini aku akan membahas tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia nih teman-teman. Sebelum masuk ke materinya, kalian semua jangan lupa simak materinya dengan baik ya. Kalau begitu langsung saja, ini dia. Indonesia, sebuah negeri kepulauan yang kaya akan budaya, telah menjadi rumah bagi berbagai agama dan kepercayaan sejak ribuan tahun yang lalu. Namun, di antara semuanya, Islam memiliki tempat istimewa. Bagaimana agama ini yang berasal dari Jazirah Arab bisa menyebar begitu luas dan diterima dengan damai di bumi Nusantara. Islam pertama kali masuk ke Indonesia bukan melalui penaklukan militer, melainkan melalui jalur perdamaian yaitu perdagangan. Sejak abad ke-7 Masehi, para pedagang Arab dan Persia telah singgah di pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatera seperti di Barus dan Lamuri. Mereka tidak hanya berdagang rempah-rempah saja, tetapi juga membawa ajaran Islam dalam keseharian mereka. Abad ke-13 menjadi momen penting. Pedagang dari Gujarat, India yang telah memeluk Islam menjadi jembatan penyebaran agama ini ke Nusantara. Mereka menetap, menikah dengan penduduk lokal, dan perlahan-lahan mengenalkan ajaran Islam kepada masyarakat. Bukti arkeologis seperti makam Fatimah binti Maimun di Lera yang terletak di Gresik menunjukkan keberadaan komunitas Muslim pada abad ke-11. Kesultanan Samudra Pasai di Aceh menjadi kerajaan Islam pertama di Indonesia pada awal abad ke-13. Dipimpin oleh Sultan Malik Al-Saleh, kerajaan ini menjadi pusat perdagangan dan dakwah. Dari sini, Islam mulai menyebar ke seluruh penjuru Nusantara, yaitu ke Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga ke wilayah timur seperti Ternate dan Tidore. Salah satu faktor penting yang membuat Islam cepat diterima adalah pendekatan dakwah yang penuh dengan kearifan. Seperti di Jawa, tokoh-tokoh kayak Wali Songo tidak memaksa, melainkan menyisipkan nilai-nilai Islam dalam seni, budaya, dan adat lokal. Sunan Kalijaga misalnya menggunakan wayang dan tembang untuk mengajarkan tauhid. Pendekatan ini membuat masyarakat merasa bahwa Islam itu bukan agama asing, melainkan bagian dari identitas mereka. Seiring berjalannya waktu, Islam tidak hanya menjadi agama, tetapi juga menjadi bagian dari peradaban. Seperti pesantren-pesantren yang didirikan, kitab-kitab Islam yang ditulis di dalam aksara lokal, dan pemimpin-pemimpin Islam turut berperang dalam perjuangan melawan penjajah. Islam di Indonesia tumbuh dalam keberagaman. Ia tidak meniadakan budaya lokal, melainkan memperkaya dan memperhalusnya. Mayoritas di Indonesia, namun penyebarannya yang damai dan penuh toleransi adalah warisan berharga. Sejarah ini mengajarkan bahwa pertemuan budaya dan agama itu bisa menghasilkan harmoni, bukan konflik. Inilah kisah tentang bagaimana Islam masuk dan berkembang di Indonesia, bukan dengan pedang, tetapi dengan damai, dagang, dan budaya. Hingga hari ini, Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia. Namun, penyebarannya yang damai dan penuh toleransi adalah warisan berharga. Sejarah ini mengajarkan bahwa pertemuan budaya dan agama bisa menghasilkan harmoni, bukan konflik. Inilah kisah tentang bagaimana Islam masuk dan berkembang di Indonesia, bukan dengan pedang, tapi dengan damai, dagang, dan budaya. Jadi, inti dari video tadi itu teman-teman yaitu masuknya Islam ke Indonesia merupakan proses damai yang berlangsung secara bertahap melalui jalur perdagangan, perkawinan, dan dakwah serta budaya. Para pedagang muslim, ulama, dan tokoh seperti Wali Songo memainkan peran yang penting dalam memperkenalkan ajaran Islam dengan cara yang bijak dan menghargai kearifan lokal. Islam tumbuh dan berkembang tanpa menghapus identitas budaya masyarakat, melainkan menyatukan secara harmonis dengan tradisi yang telah ada. Proses ini menciptakan fondasi kuat bagi Islam sebagai bagian dari jati diri bangsa Indonesia hingga hari ini. Terima kasih, sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.